Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring saat ini. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Dalam pembelajaran daring kali ini, kami, kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang teknik membaca SQ3R. Pengertian: membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau media tulis, menurut Henry Guntur Tarigan. SQ3R merupakan suatu metode membaca yang sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Metode membaca ini baik untuk keperluan studi. Metode membaca untuk studi ini dianjurkan oleh seorang guru besar psikologi dari Ohio State University. Metode ini merupakan salah satu metode membaca yang makin lama makin dikenal orang dan banyak digunakan. Berikut langkah-langkah membaca menggunakan SQ3R. Langkah-langkah membaca menggunakan SQ3R. 1. Survei. Pada langkah yang pertama ini, dilakukan penelaahan sepintas kilas terhadap seluruh struktur teks. Tujuannya adalah untuk mengetahui panjangnya teks, judul bagian, judul subbagian, istilah, kata kunci, kalimat kunci, dan hal-hal lainnya yang dianggap penting dalam penulisan itu, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari isi yang terkandung dalam buku atau teks. 2. Question. Langkah kedua adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah pertama. Jumlah pertanyaan tergantung pada panjang pendeknya teks dan kemampuan dalam memahami teks yang sedang dipelajari. 3. Read. Langkah ketiga adalah membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Dalam hal ini, membaca secara aktif juga berarti membaca yang difokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang diperkirakan relevan dengan pertanyaan yang telah disusun pada langkah kedua. Research. 4. Langkah keempat adalah menyebutkan atau menceritakan kembali jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. Sedapat mungkin diupayakan tanpa membuka catatan jawaban sebagaimana telah dituliskan dalam langkah ketiga. 5. Review. Pada langkah terakhir dilakukan peninjauan ulang atas seluruh pertanyaan dan jawaban sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang singkat tetapi dapat menggambarkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Kelebihan metode SQ3R yang pertama, dengan tahap survei dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk membaca materi dengan konsentrasi tinggi dengan waktu yang relatif sedikit, sehingga untuk siswa yang menganggap pelajaran itu sukar menjadi beranggapan pelajaran akuntansi itu tidak terlalu sulit. Kedua, dengan tahap question yang yaitu mengajukan berbagai pertanyaan pada diri sendiri, jawaban yang diharapkan terdapat dalam bacaan materi tersebut dapat membantu pemahaman materi. Kemudian mengutarakan kata-kata sendiri, pokok-pokok penting, riset, dan review akan membuat siswa menguasai dan mengingatnya lebih lama. Lalu ada kelemahan SQ3R yang pertama, tidak semua siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan metode ini, dikarenakan mereka sulit memahami materi yang dibaca. Yang kedua, sulitnya membedakan antara siswa yang sudah mengerti dan siswa yang belum mengerti. Lalu ada manfaat membaca dengan teknik S3R. Dengan menggunakan teknik ini, maka dapat membantu dalam mengambil pelajaran atau pengetahuan yang penting dari sebuah buku non-fiksi maupun fiksi yang dibaca. Pada prinsipnya, teknik ini membantu pembaca menjadi pembaca yang aktif dengan melakukan pencatatan, pengulangan, dan peringkasan isi bacaan.